Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Atta yakin dengan kamu. Nah, kenapa kok bisa Atta yakin dengan kamu? Oke, kita saksikan saja bersama. Oke, dulu kita pernah membahas soal Atta Halilintar mau masuk ke Sriwijaya FC dengan foto dia dengan pemilik Sriwijaya FC pada saat itu ya. Entah kenapa pada saat ini beredar kabar Atta Halilintar itu sedang ngobrol-ngobrol dengan pemilik PSIM Yogyakarta, yaitu Pak Bambang Susanto. Nah, bagaimanakah Atta Halilintar kali ini? Mau megang klub mana nih sebenarnya? Kita juga bingung, kita juga tidak tahu sebenarnya. Nah, jangan kok ngolor-ngolor waktu gitu loh. Maksudnya ndang cepet nek misal aku arep nuku iki yo tukunen, nek misal arep tuku iki yo tukunen gitu. Rasah kesuwen. Nah, karepku ya seperti itu. Gak usah kok bertele-tele. Misal aku pengen klub koyo Raffi Ahmad ya wis ndang tukunen. Nah, rasah kokean kok foto story marak kanyel. Nah, mungkin itu ya yang bikin saya itu kurang respect aja dengan orang ini ya. Nah, menurut pendapatmu Cuk, Atta Halilintar ini dengan kalau misal jadi dengan PSIM Yogyakarta, bergabung dengan PSIM Yogyakarta ini, menurut pendapatmu seperti apa Cuk? Kalau misalnya jadi, ini luar biasa ya. Dia berdua dengan Pak Bambang Susanto. Wow, Twin Tower lah aja. Karena gimana, tahun 2019 saja dipegang Pak Bambang, PSM bisa mendatangkan materi pemain bintang-bintang Indonesia ya. Walaupun akhirnya gagal lolos, tapi kan itu kan proses ya. Tapi kan dengan bukti yang dilakukan oleh Pak Bambang Susanto itu kan menurut saya luar biasa. Karena di tahun-tahun sebelumnya belum pernah PSIM ini seperti sesangar ini bisa mendatangkan pemain elit loh ya. Wow, pemain ya ini aja klub pemain rebutan klub-klub Liga 1 tapi bisa didatangkan ke Liga 2 dengan ya, saya mengakui lah finansialnya PSIM di tangan Pak Bambang ini luar biasa. Apalagi ditambahi Atta. Siapa sih ora ngerti Atta? Duitnya ya ngawu-ngawu. Ya, ini kalau misalnya diperbolehkan pakai pemain asing ya mungkin Harry Kane aja bisa diambil ini. Mungkin loh ya. Ya, kalau saya sih kurang tertarik ya dengan masuknya Atta Halilintar ke PSIM Jogja sendiri. Saya malah lebih ke Pak Bambang Susanto saja. Ini adalah orang yang menurut pendapatku itu profesional. Jika saham itu dipegang berdua ataupun pemilik itu dua, itu jadinya koyo klub rivale gitu loh. Klub rivale dulu itu pemegang sahamnya ada dua, berapa persen gitu. Malah hasilnya nanti alhasil jadi ruwet dan mawut gitu loh. Nah, saya tuh kurang setuju terhadap seperti itu Cuk. Maksudnya lah nanti kalau ruwet itu gimana? Coba kamu bisa jelasin kah? Kalau nanti ruwet sahamnya ini berapa persen, sing kono ra gelem urun, sing kene ra gelem urun, ayo piye coba nek ngono iki. Ruwet dalam konteks keuangan sih menurut saya enggak ya. Kita lihat bahwa secara bisnis Pak Bambang Susanto ini kan berpengalaman di sebuah perusahaan ya profesional ya, dan Atta ini kan ya juga orang yang profesional di dalam dunia public figure. Nah, tentunya Atta sudah melalang buana lah ya. Dia juga pasti paham dunia manajemen di sebuah perusahaan, dan Pak Bambang juga ya, nggak usah ditanya lah, pasti paham. Nah, dengan sama-sama memahami dunia profesional sebuah perusahaan ini, saya yakin nggak mungkin ada masalah. Mungkin kalau ada pun cuma sepele lah, itu bisa diatasi. Ya, kalau bisa diatasi, kalau nggak bercerai-berai seperti kasusnya Rivale. Nah, seperti itu kan nanti. Kita memikirkan hal-hal jangka panjang terlebih dahulu ya. Kalau saya sih lebih memilih ke Pak Bambang Susanto yang sudah jelas
potensinya, yang sudah jelas prospek kedepannya untuk membangun PSIM Jogja ini. Keseriusan beliau ini sudah terlihat sejak awal dia itu megang PSIM Jogja. Kenapa saya bilang itu? Nah, kenapa saya bilang seperti itu ya, karena dulu awal mula datang itu langsung dirubah total itu loh PSIM ini, dari mulai perbaikan wisma, setor dan lain-lain. Wah, apa manajemen yang profesional, diisi orang-orang yang bener-bener pro. Wah, seperti itu sebenarnya prospek yang bagus ya untuk kedepannya. Tinggal dikasih support sedikit aja ataupun didorong sedikit aja, pemilik klub ini sudah bagus ketika berjalan sendiri, tidak perlu tandem lagi lah ibadah. Kalau soal finansial, secara finansial PSM sudah terbukti cuk, maksudnya tak ada Atta Halilintar pun beliau ini sudah bisa mendatangkan pemain-pemain bintang lah. Kalau ada Atta Halilintar lah, nanti kalau takutnya itu kan soalnya Atta itu belum berpengalaman di dalam dunia sepak bola ya cuk, ya kita tahu lah. Itu gimana nanti Atta itu, apakah bisa langsung ikuti kan juga enggak kan? Menurut pandanganmu gimana itu? Soal Atta itu kan belum terbiasa, maksudnya belum terbiasa ngelola bola kan. Ya kalau urusan dunia teknis persepak bolaan mungkin lebih ke Pak Bambang Susanto ya, karena beliau juga udah kayaknya 3 tahun ya, mulai 2019, 2020, 2021 mulai PSIM ya. Tapi kalau Atta itu kan berguna untuk branding ya, branding PSIM itu agar bisa meluas ke seluruh Indonesia ya, bisa ya menarik daya pikat sponsor besar kelas kakap Indonesia ya. Kita tahu siapa sih ya gak kenal Atta, YouTuber dengan subscriber terbesar. Wow, ya mungkin aksennya itu loh luar biasa ya mungkin ya. Kalau cuma mendanai PSM itu walah kecil lah, sepele lah, maksudnya duitnya Atta itu mungkin wah ngati raka hitung. Ya kalau soal sponsor sih sebenarnya kalau Pak Bambang sendiri pun bisa bagus. Kita lihat prospek waktu Pak Bambang megang PSIM Yogyakarta, banyak sponsor yang sudah ngantri tuh sebenarnya. Nggak perlu kok kita itu seperti Rans gitu 30 berapa itu ngantri, itu nggak perlu. Pak Bambang itu ya apa adalah pasti tetap ada yang ngantri dulu. Soalnya beliau kan memang orang-orang yang profesional. Nah, saya takutkan itu ketika nanti tambah orang-orang yang belum tahu dunia persepak bolaan atau orang yang belum tahu Liga 2 itu seperti apa. Itu yang saya takutkan nanti kaget gitu. Maksudnya ketika pemilik klub ini sudah tahu ya, sudah paham, oh ini harus melangkah kayak gini, harus kayak gini. Seperti itu nanti orang yang belum tahu sepak bola Liga 2 itu kaget itu loh, yang saya takutkan seperti itulah. Kalau beda halnya dengan Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad adalah pemilik, maksudnya itu memang bener-bener nggak tahu, sama Rudi Salim itu bener-bener nggak tahu sepak bola. Jadi ketika megang klub ya memang bener-bener mereka harus tahu resikonya sendiri nanti Liga 2 itu seperti apa sepak bolanya. Nah kalau ini kan yang satu sudah paham, yang satu belum paham gitu kan, nanti repot. Ketika nanti kaget, loh kok pemilik klub kayak gini, yang satu kok gini ini. Wah, yang saya takutkan itu nanti slack gitu. Nah, kalau slack di tengah jalan kan repot tuh nanti. Gini John, ya bener Pak Bambang itu dulunya 2019 itu banyak sponsor. Masalahnya kan dulu ada penonton pertandingan itu kan sebelum pandemi. Lah ini pandemi loh John, sudah penonton nggak boleh datang. Nanti seni ekonomi di Indonesia juga gonjang-ganjing, ngolek sponsor ki ora gampang. Dengan datangnya Atta ini kan bisa memperkuat finansial PSIM, memperkuat daya tarik sponsorship. Ingat loh John, ini nggak ada penonton loh ya. Ya kalau ada isu-isu ada penonton ya itu masih isu. Tapi ya mungkin 60-40 atau 70-30 ada penontonnya mungkin. Tapi ya jelas-jelas Atta ini bermanfaat banget untuk memperbaiki finansial PSIM. Ini di tengah pandemi ini melampirkan proposal ke perusahaan juga gak gampang. Nah, perusahaannya sendiri aja masih mikir-mikir untuk ekspansi bisnis ke sepak bola apalagi ya mungkin ya. Ya memang terkendala pada saat ini itu memang kondisi kondisi dunia lagi seperti ini ya, lagi dilanda corona. Nah jika tidak ada pandemi seperti ini ya saya ini malah pengen
Pak Bambang aja yang ngelola sendiri gitu loh. Maunya nggak dengan orang tersebut gitu. Maksudnya orang tersebut itu mau beli saham Sriwijaya full malah nggak apa-apa gitu. Saya itu malah apa ya, atau membantu klub-klub yang memang kesulitan finansial gitu loh. Maksudnya yang seperti itu loh. PSIM itu sudah klub oke menurut pandanganku, tidak perlu diganggu-ganggu lagi lah kalau PSIM itu. Nah, mungkin banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju, ya monggo, terserah, bebas mengutarakan pendapat itu bebas kok. Menurut pandanganku itu ya bebas kalian, soalnya kan kita itu di Indonesia ya bebas berpendapat. Nah, asal masih tetap dalam lingkup apa itu undang-undang. Nah, mungkin itu dulu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe.